Nah, sebelumnya aku mau bilang makasih dulu nih buat TC dan juga Nabil udah approach aku untuk ngisi sharing-sharing teks tutor di hari ini. Nah, mungkin aku mau perkenalan dulu sedikit ya. Sebelumnya kenalkan, aku Nadia dari Fiskal 2021. Dan hari ini mungkin aku lebih kayak bakal sharing-sharing dan ngebahas soal-soal yang waktu itu pas di tahun aku tuh mirip banget sama soal UAS di angkatan aku gitu. Nah, jadi buat konsepnya nih hari ini aku bakal ngajarin dulu beberapa konsep terkait soalnya, baru kita masuk ke soalnya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya, bisa langsung chat aku aja, boleh di chat di everyone atau chat di apa namanya tuh direct message juga nggak apa-apa. Nah, mungkin aku izin buat share screen dulu ya semuanya. Kira-kira udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan, Kak. Oke deh. Nah, jadi buat hari ini, kalau yang aku lihat ya dari soal-soal apa UAS apa itu kebanyakan dari tahun ke tahun dia lebih bahas kayak misalnya nih disajiin kayak laporan keuangan. Tapi ya tentu nggak semua akunnya ya itu kayak jenis contoh laporan keuangannya sederhana misalnya ada kayak balance sheet, terus ada income statement, terus nanti kita bakal disuruh buat jurnal tentang deferred tax-nya, terus current tax-nya, dan kayak tentang koreksi permanen dan koreksi temporer. Nah, untuk itu aku mau ngebahas dulu nih konsep-konsepnya terkait koreksi fiskal dari segi akuntansi pajaknya. Mungkin kalau buat konsep koreksi fiskal udah nggak pada asing ya, karena udah dapet juga di PPh Badan, di PPh OP, pasti kita udah belajar. Nah, aku mau refresh sedikit, kalau buat koreksi fiskal kan ada dua tuh, ada kalau pengaruh pada laba fiskal itu ada koreksi positif, ada koreksi negatif. Nah, kalau aku nih gampangnya, koreksi fiskal positif itu berarti dia membawa positif, dampak positif ke DJP. DJP pengennya apa? Pengennya tentu orang-orang pada banyak setor pajak kan. Nah, makanya gimana cara makanya cara aku ngingetnya itu berarti kalau koreksi positif bakal meningkatkan laba fiskal. Karena DJP seneng tuh kalau misalnya orang-orang laba fiskalnya naik kan, nanti bayar pajaknya tambah banyak. Nah, kalau koreksi negatif itu laba fiskalnya turun kayak gitu. Karena tinggal kebalikannya aja. Nah, terus kalau dari sisi pengakuan koreksi fiskalnya, dia itu ada pengakuan temporer atau sementara dan yang tetap atau selamanya. Temporer ini maksudnya gimana sih? Jadi misalnya nih, di tahun ini bisa jadi koreksi negatifnya 5 gitu. Nah, tapi di tahun depan dia itu bisa kayak di akun yang sama ada koreksi positif 5 juga terkait dengan transaksi tersebut. Jadi sebenarnya tuh kayak diakui secara fiskal, secara peraturan diakui, cuma saat mengakuinya aja yang berbeda gitu. Nah, tapi kalau tetap atau selamanya antara komersial atau fiskal tuh nggak akan pernah nemu gitu, nggak akan nggak align. Ya udah, apa namanya, by aturan itu tuh nggak dibolehkan untuk diakui secara perpajakan gitu. Nah, kalau dua konsep ini tuh emang harus dipahami banget dalam mengerjakan soal aktanya, biar kita nggak bingung gitu. Karena kan nanti bakal banyak tuh akun-akunnya. Jadi harus paham kayak mana sih akun yang sekiranya itu bakal dikoreksi positif, mana yang koreksi negatif, mana yang kena koreksi sementara, mana yang kena koreksi tetap gitu. Nah, terus kalau misalnya tentang kriteria income, sebenarnya itu buat gampangnya kalau di soal akpa kebanyakan munculnya dari empat ini nih. Sebenarnya lebih banyaknya di tiga ini sih. Cuman kalau yang di PPh pasal 17 itu lebih ke kayak ya udah tarif rate-nya yang akan kita pakai buat ngitung PPh badan gitu. Nah, kalau di PPh pasal 4 ayat 1 ya, di Undang-Undang PPh itu kan dia menyebutkan mana sih yang termasuk objek pajak, mana sih yang bakal kita masukin ke dalam komponen perhitungan PPh badan. Nah, kalau PPh pasal 4 ayat 2, dia itu objek pajak yang final. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu nanti dia bakal kena koreksi negatif kan, karena kalau penghasilan final nggak dimasukkan ke penghitungan PPh badan.
Nah, kalau PPh pasal 4 ayat 3 dia termasuknya non-objek pajak. Jadi dia ya nggak dimasukin juga ke perhitungan PPh badan kita. Makanya kena koreksi negatif. Nah, untuk itu, jadi kalau saran dari aku, karena setahu aku ya, kalau AKPA kan nggak boleh bawa undang-undang nih. Jadi harus paham gitu, mana sih yang termasuk 4 ayat 2, mana yang termasuk PPh pasal 4 ayat 3. Dan juga ini harus diperhatiin banget, perhatiin tahun soalnya. Karena kalau misalnya tahun soalnya, kan sekarang nih misalnya nih ya, tarif PPh badan itu kan 22%. Tapi kalau misalnya dia di soalnya ceritanya tahunnya tahun lama, kayak tahun 2015, 2017, itu kan mesti tarif 25%. Nah, itu mesti harus hati-hati juga. Atau misalnya kayak sebelum, soalnya ceritanya itu sebelum berlakunya UU HPP. Itu kan perlakuan pajak atas dividen itu beda. Jadinya kalau sebelumnya itu kan diakui gitu kan ya. Nah, tapi kan kalau setelahnya UU HPP, dia itu kan ada yang dikecualikan kan dari pengenaan pajak dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu juga harus diperhatikan teman-teman gitu. Nah, dan juga nggak cuma dari segi penghasilan, karena kan ada juga tuh akun-akun yang bakal termasuk beban kan. Nah, itu harus diperhatikan juga di UU PPh pasal 6 sama pasal 9. Kalau pasal 6 itu yang deductible yang bisa dibebankan. Nah, kalau non-deductible itu yang nggak bisa dibebankan gitu secara perpajakan. Nah, di sini aku juga udah buat kayak summary-nya gitu. Misalnya kalau non-deductible itu pengaruhnya ke apa dan sifat koreksinya gimana gitu. Nah, gimana kalau misalnya income? Nah, dari yang tadi udah aku jelasin, udah aku rangkum di summary yang ini nih, yang warna kuning sama hijau gitu. Nah, sekarang aku mau coba ke contoh soal pertama ya. Ini sering banget keluar nih terkait koreksi atas atas DE gitu, atas depreciation. Nah, mungkin kalau bakal di soal UASA nggak akan cuma kayak satu soal gini doang, tapi nanti dia ini akan termasuk ke dalam salah satu bagian anak-anak dari soal si akpanya itu gitu. Nah, buat yang contoh soal ini, kalau kalian nemu soal tentang depreciation, itu gampangnya. Pertama, kita harus identifikasi dulu sebenarnya dia beli peralatannya kapan. Biasanya bakal dikasih tahu nih. Contohnya di soal ini 1 Januari 2020. Terus harga belinya berapa? Harga belinya 100 gitu. Sekarang kita lihat masa disusutkannya tuh berapa sih gitu. Yang kalau di soal ini secara komersial 5 tahun garis lurus. Oh iya, di soal ini sebenarnya kayak kurang ini sih, kurang dikasih keterangan. Sebenarnya ada keterangan tambahan dia itu masuk ke yang aset yang golongan pertama yang disusutkannya itu selama 4 tahun secara pajak. Kayak gitu. Nah, mungkin nanti aku tambahin juga deh di Excel-nya ya. Nah, terus, untuk membuat soalnya lebih challenging, ternyata di tanggal 1 Juli 2021 peralatannya itu dijual. Nah, jadi kita masuk nih ke pertanyaan pertama. Koreksi fiskalnya di tahun 2020 dan 2021 tuh berapa sih? Nah, sekarang yang harus kita lihat, kan sebenarnya yang mau kita koreksi itu adalah bebannya kan. Kalau yang kita koreksi kalau nggak beban, ya pendapatan. Nah, kalau di sini kita bakal ngoreksi sih bebannya karena berkaitan sama DE atau depreciation expense-nya. Jadi kayak yang kita masukkan ke perhitungannya ini adalah si bebannya. Makanya di sini negatif, negatif, negatif. Kenapa aku kasih negatif? Karena kan dia merepresentasikan beban gitu. Nah, sekarang kita lihat nih koreksi fiskalnya di tahun 2020 berapa. Karena di tahun 2020 ini adalah harga asetnya ini kan mau untuk membeli peralatannya 100. Ya udah tinggal gampangnya aja karena dia disusutkan secara 5 tahun tinggal 100 dibagi 5, 20. Nah, sekarang kita beralih nih ke yang fiskalnya. Kalau yang fiskal dia itu kan secara 4 tahun ya, yang golongan pertama, ya udah tinggal 100 dibagi 4. Jadinya adalah 25 gitu. Sekarang buat gampangnya nih aku putihin dulu deh ya, biar dapet gitu loh caranya, cara berpikirnya gitu. Nggak bisa ya. Oh, ini aku kuningin aja deh. Nah, jadi ini ceritanya belum ada nih si min 5-nya.
Sekarang kita ngelihat fiskal tuh pengennya negatif 25, tapi komersialnya itu negatif 20. Nah, berarti biar jadi negatif 25, dia harus dikoreksi negatif 5 kan, karena min 20 ditambah min 5 itu sama dengan min 25. Kayak gitu sih kalau aku cara gampang mahamin konsepnya gitu. Nah, sekarang kita beralih ke yang 2021. Koreksi fiskalnya berapa? Nah, yang di sini perlu dilihat kan, dia kan dijual 1 Juli tuh, berarti udah asetnya udah nggak di si perusahaan ini kan, udah nggak di kita. Ya udah, sekarang kita hitung berarti berapa bulan yang masih ada di punya si perusahaan. Berarti kan tanggal 1 Januari sampai ke 30 Juni. Itu kan 6 bulan. Nah, ini tinggal dibagi dua aja. Nih, kayak min 6/12 dikali sama 20. Kayak gitu. Nah, secara fiskalnya juga sama. Gampangnya ini tinggal dibagi dua. Dari yang seharusnya per tahun kan dia negatif 25 gitu. Nah, sekarang si pajak ini pengennya negatif 12,5 ya. Nah, sedangkan si komersialnya negatif 10. Biar caranya negatif 10 jadi ke min 12,5, ya udah dikurang 2,5 kan. Makanya dia itu dikoreksi negatif 2,5 gitu. Nah, berarti koreksi fiskal di tahun 2020 adalah koreksi negatif 5, sedangkan di 2021 koreksi negatif 2,5. Kayak gitu cara bacanya. Nah, sekarang ke pertanyaan kedua, dia ini kan ada penjualan aset nih. Terus gimana sih koreksi fiskalnya temporer atau permanen? Cara kalau ini adalah cara cepatnya sebenarnya. Cuma bakal aku breakdown kan, gimana sih cara konsepnya gitu. Kok bisa tiba-tiba dapat angka ini? Karena kalau cara cepatnya sebenarnya tinggal, ini kan dia digabungin negatif 7,5 nih. Pasti koreksi atas gain penjualannya itu bakal kebalikannya jadi 7,5, positif 7,5 gitu. Tapi kan nggak mungkin ya nanti pas ujian langsung kayak gitu. Jadi aku bakal breakdown dulu caranya gimana. Caranya adalah sekarang kita lihat di sini udah aku buat sebelah kanan ada yang fiskal, sebelah kiri itu yang komersial. Kalau yang komersial tentu sama fiskal sama ya nilai awalnya, nilainya sama-sama 100. Terus DE-nya tinggal kita masukin nih. Ini kan dari sini negatif 20 untuk DE 2020-nya. Nah, kalau untuk yang fiskal sama tinggal masukin aja. Nah, DE 2021-nya masukin yang ini yang dari Januari sampai Juni dan yang ini min 12,5 dapetin juga dari sini gitu. Nah, terus ini kita cari nih berapa sih sisa nilai bukunya setelah penyusutan di 2 tahun itu. Oh, ternyata yang komersial 70, sedangkan yang fiskal 62,5. Nah, terus sekarang kita lihat di sini ada keterangan apa lagi sih? Di sini ada keterangan peralatannya dijual dengan harga 40. Ya udah kita tulislah harga jualnya sama-sama 40, ya kan? Nah, sedangkan berapa sih sisa nilai bukunya? 70 kalau yang komersial. Yang fiskal sisa bukunya 62,5. Ya udah tinggal kita kurang aja. Di sini ruginya dia negatif 30 karena 40 kurang 70 ya. Jadi kayak ibarat kita asetnya punya nilainya tuh 40, nilainya 70. Tapi sama kita dijual 40, berarti kan rugi kan, rugi 30. Nah, kalau yang ini dia eh, ceritanya kalau secara fiskal kita itu punya aset nilainya 62,5, tapi kita jual 40. Nah, jadi rugi sebanyak 22,5 gitu. Nah, terus yang ruginya ini kita masukin ke tabel ini, yang komersial itu negatif 30, yang fiskalnya negatif 22,5. Nah, ini ada jarak kan dari 30 ke 22,5. Jaraknya adalah plus 7,5 atau positif 7,5. Makanya di Q kedua ini, di pertanyaan kedua ini, koreksi fiskalnya adalah positif 7,5 dan secara temporer. Kenapa sih secara temporer? Karena kalau atas penjualan aset itu, jadi kan atas kerugiannya itu kalau secara pajak baru diakui kalau ada apa namanya ada transaksi kan. Nah, di sini ada transaksi jual beli di tahun 2021-nya. Makanya jadi kayak dia itu terpulihkan nih dari yang koreksi-koreksi di tahun sebelumnya atas aset tersebut gitu. Oh iya, kalau aku kecepatan atau ada yang mau nanya, bisa langsung aja ya di chat. Oke.
Sekarang kita beralih ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini, asumsikan laba komersial di tahun 2020 adalah 1.000, sedangkan akuntingnya itu 1.200 di tahun 2021. Nah, laba kena pajaknya berapa sih? Kita buat aja perhitungannya kayak gini ya. Jadi kanan kiri di tahun 2020 dia laba akuntansinya 1.000. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya dari laba akuntansi ini kan gak bisa tuh kita langsung kayak oh berapa langsung kita kali nih sama tarif pajaknya gitu kan. Nah, kita harus ngeliat dulu koreksinya berapa. Oh, ternyata di tahun 2020 ada koreksi negatif 5. Ya udah masukin ke sini. Laba karena pajaknya tinggal 995 gitu. Nah, sedangkan di 2021 koreksinya ada yang negatif 2,5 ini dan juga plus 7,5. Kita tambahin aja. Jadinya kan 5 nih, positif 5. Ya udah tinggal 1.200 tambah 5 jadi 1.205. Dan inilah laba kena pajaknya gitu. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke contoh soal kedua. Kalau contoh soal kedua ini terkait dengan penurunan value. Jadi kalau soal yang di AKPA itu kalau nggak penurunan nilai saham atau penurunan nilai inventory. Nah, nanti bakal ada contoh soalnya juga kok di belakang. Sekarang ini aku mau bahas dulu yang terkait dengan penurunan nilai untuk saham ya, atas nilai wajar sama harga pasarnya gitu. Jadi ceritanya di sini PTX membeli saham nih buat tujuan trading di tanggal 1 Maret 2023 sebesar 10 miliar. Nah, perlu aku ingatkan lagi ya, di sini kan kita mau bahas koreksi ini. Jadi, yang bakal kita masukin ke tabel koreksi ini bukan si 10M-nya, tapi berapa sih turunnya atau kayak berapa sih rugi atau untung kita gitu dari transaksi ini gitu. Nah, di tanggal 31 Desember, di akhir tahun 2023, harga pasar wajarnya turun jadi 9,5 gitu. Nah, kalau secara akuntansi bakal ada penurunan nilai 0,5 ya, negatif 0,5 M atau negatif 500 juta lah. Nah, secara komersial ditulis aja karena secara akuntansi memang bisa diakui gitu. Tapi masalahnya adalah saham ini tuh kan belum kita jual kemana-mana nih, masih di kita. Belum ada realisasi transaksi rugi atau untung, karena kan belum dijual, masih kita keep sahamnya. Makanya secara pajak dia nggak ngakuin atas penurunan 0,5 ini gitu. Makanya di pajak ini masih ditulis 0. Nah, ini ceritanya belum ada nih koreksinya kan. Nah, sekarang kita lihat dari negatif 0,5 ini ke 0 gimana sih caranya? Caranya adalah dengan ditambah 0,5, makanya ada koreksi positif 0,5 gitu. Terus kita beralih ke tahun 2024, ternyata sahamnya dijual. Nah, karena ada kata-kata dijual, berarti kan ada realisasi nih. Sekarang kita lihat, oh harga pasarnya tuh 9,3 M. Ingat ya, tadi di akhir tahun 2023 atau ya awal 2024 nilainya 9,5. Turun lagi, jadi 9,3. Makanya kita tulis secara akuntansinya turun lagi nih, negatif 0,2. Nah, kalau secara pajaknya, kita lihat dulu. Sebenarnya tuh dari awalnya kan harganya 10M nih, 10M awalnya. Terus di akhir ketika kita jual, itu harganya 9,3. Area 9,3M. Nah, berarti kan ada selisih nih. Cara pajak kan baru diakui ketika nilainya turun 9,3 kan? Nah, ya udah, berarti ada sisa di sini ada selisih 0,7 berkurang 0,7 nih. Jadi dapatlah dia negatif 0,7 di sini. Ini negatif 0,7 M gitu. Gitu. Nah, masalahnya adalah ini kan nggak sama ya, jadi perlu adanya koreksi pajak gitu. Ceritanya ini kan belum ada nih yang aku kuningin. Nah, dari negatif 0,2, biar jadi negatif 0,7, itu harus dikurangin 0,5 kan, biar sama. Makanya terjadilah koreksi negatif 0,5 di tahun 2024. Nah,
Terus kalau kita perhatiin dia kan pas di tahun 2023 0,5 nih, positif 0,5. Nah, sedangkan di tahun 2024 negatif 0,5. Jadi kayak nilainya tuh sama sebenarnya. Cuma pas di 2023 dia kena positif, di 2024 kenanya negatif gitu. Makanya ini disebut koreksi temporer gitu. Nah, ini ada penjelasannya juga ya, karena eh, kenapa disebut temporer? Karena ketika digabungkan nilainya nol atau disebutnya terpulihkan, kayak gitu. Tapi ada juga koreksi temporer yang nggak terpulihkan. Nah, contohnya adalah terkait dengan AFDA sama bad debt expense. Nah, kalau yang ini emang agak agak ngebingungin gitu sih. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bingung, langsung chat aja ya ke aku. Nah, sekarang kita lihat ke contoh selanjutnya, koreksi temporer yang tidak terpulihkan. Kita pakai contoh peta X lagi. Jadi, peta X ini di tahun 2023, dia punya saldo piutang 100 juta. Saldo piutang tuh berarti AR ya, akun receivable nih 100 juta. Dan dicadangkan nggak dapat ditagih sebesar 1%. Oke, nah kalau dari keterangan ini, berarti jurnalnya tuh gimana sih di tahun 2023, ya kan? Eh, karena kita di tahun 2023 membuat pencadangan, makanya jurnalnya adalah bad debt expense pada AFDA nih yang ada di sini. Sejutanya dari mana? 1% dikali 100 juta gitu. Oke, di tahun 2023 udah dapat BDE pada AFDA 1 juta. Dan jangan lupa kita buat dulu nih di T-account buat nyatetin si AFDA-nya. Karena di sini AFDA-nya kredit, ya udah kita masukin lah ke sebelah kanan AFDA sejuta gitu. Nah, terus kita lihat dulu dari sisi pajaknya. Dari sisi pajaknya ada koreksi nggak sih? Jawabannya adalah tentu ada ya, karena ini kan sifatnya cadangan. Kalau cadangan itu kan nggak diakui ya oleh DJP gitu ya, dari aturan perpajakan. Makanya di sini walaupun kita udah membebankan nih secara akuntansi cadangan beban sebanyak 1 juta, tapi secara pajak tuh nggak boleh diakui. Makanya ada koreksi positif sejuta gitu. Jadi biar dari negatif sejuta, biar jadi nol tentu ada koreksi sejuta. Nah, sekarang kita beralih ke tahun 2024. Ternyata di tahun 2024, piutang yang nggak bisa ditagih dihapuskan sebesar 0,2 juta. Kayak udah fix nih, udah bukan cadangan lagi, emang bener-bener dihapus gitu. Nah, kita buat dulu jurnalnya. Jurnalnya adalah AFDA pada AR. Kenapa gitu? Karena kan AR-nya udah dihapus nih. Berarti kan AR-nya ditaruh di kredit dong. Udah bukan di debit lagi. Nah, yang AFDA-nya udah bukan pencadangan lagi. Tapi ya emang udah beneran gitu. Udah beneran dihapus. Makanya yang AFDA itu kan saldo normalnya di kredit. Makanya sekarang dia ditaruhlah di positif. Sebanyak 200 juta ini. Gitu. Makanya jurnalnya adalah AFDA pada AR. Jangan lupa ini ditaruh di T-account lagi ya, di 200 juta. Iya di sini ceritanya 200 ribu aja ya, biar nolnya nggak kebanyakan. Tapi kalau mau, biar nanti nggak bingung nih ini angkanya dari mana, biasanya aku tuh buat kayak, oh ini saldo awal 2023 gitu. Nah, sedangkan ini kan dapatnya dari di 2024 kayak gitu, biar nanti nggak bingung. Nah, jadi kan tadinya tuh ini belum ada gitu kan. Ini kenapa ya nggak bisa putih gitu? Ya udah lah ya, dikuningin aja. Nah, awalnya tuh ini tuh belum ada guys ceritanya. Tapi biar apa namanya? Biar lebih jelas lagi, sekarang kita lihat dulu nih. Karena dua-duanya ini belum ada, apalagi sih yang bisa kita cari gitu ya dari soalnya. Dari soalnya adalah ada saldo akhir piutang tahun 2024 150 juta. Berarti saldo akhir AR 150 juta nih. Nah, cadangan piutangnya adalah 1% dari saldo akhir piutang. Oke, kita cari dulu saldo cadangannya adalah 150 juta ini dikali 1%. Dan dapatlah si 1.500.000 ini. Ini kita novil. Nah, sekarang udah ada si bertiga ini. Sekarang kita tinggal nyari. Sebenarnya itu
di tahun 2024 ada pencadangan lagi tuh berapa sih sepanjang 2024? Nah, kita tinggal cari aja selisihnya. Kayak 1 juta ini dikurang 200 itu kan 800 nih. 800 tambah berapa sih biar jadi 1.500? Tambah 700 kan? Nah, dapatlah ternyata di tahun 2024 ada pencadangan sebesar 700 ini. 700 ribu atau 700 juta itu ya. Oke, karena udah ada ketahuan nih, ada pencadangan sebanyak segini 700. Sekarang kita taruh di komersial. Dia itu dibebankan secara akuntansi ada beban pencadangan 700 juta ini. Nah, kalau secara pajak, ini ceritanya belum ada ya guys. Jadi ini aku kuningin juga. Nah, ceritanya adalah yang dihapuskan, bener-bener dihapus nih, adalah 0,2 juta atau 200 juta itu ya. Jadi yang secara pajak ini kita masukkanlah negatif 200 juta gitu. Nah, biar jadi dari negatif 700 biar jadi negatif 200 gimana caranya? Caranya adalah dengan ditambah 500. Makanya di sini ada koreksi positif sebesar 500 ribu ini gitu. Nah, itu contoh konsep koreksi terkait BDE sama AFDA ya. Oke. Nah, selanjutnya aku mau ngasih contoh soal terkait yang provision. Ini juga biasanya suka ada nih di salah satu bagian di anak-anaknya soal UAS-nya apa gitu. Nah, kalau di yang ini, buat provision itu sebenarnya nggak begitu susah sih. Cuma emang kan kalau di AKPA waktunya agak sempit ya, jadi mungkin panik gitu. Makanya penting banget buat tahu gimana sih konsepnya biar nanti nggak bingung nih pas ngadepin soalnya. Jadi ceritanya kalau di contoh soal ini perusahaan ngasih servis gratis nih. Oh ini ada yang nanya sebentar ya. Kak aku mau nanya. Bentar aku baca dulu ya pertanyaannya. Aku mau nanya mungkin nggak ya Kak di soal update tadi nggak diketahui saldo akhir piutang di tahun 2024-nya. Kalau mungkin terus ngerjainnya gimana? Oke. Nah, kalau sepengalaman aku ya, sepengalaman aku sih pasti kalau diketahui antara yang ada antara ininya nih si yang bakal ada berapa berapa apa sih namanya berapa pencadangannya di tahun itu atau bakal diketahui saldo akhirnya gitu. Cuma yang lebih seringnya sih bakal diketahui saldo akhirnya gitu. Most likely ya, kayak aku sejujurnya belum pernah menemukan soal yang nggak dikasih tahu saldo akhirnya gitu. Karena emang kayak sengaja gitu loh. Jadi kalau misalnya yang dikasih tahu yang ini, yang 700 ini, kan jadinya gampang dong kita bakal nyari saldo akhirnya berapa. Nah, dengan itu makanya biasanya kita tuh dikasih taunya yang si saldo akhir update-nya gitu, saldo akhir cadangannya. Jadi pasti bakal dikasih tahu sih kalau pengalaman aku gitu. Karena kalau misalnya nggak dikasih tahu, nggak bisa dikerjain sih soalnya kan. Misal dua ini nih sama sekali nggak ada yang dikasih tahu, nggak bakal bisa dikerjain. Jadi pasti bakal dikasih tahu kok. Seperti itu. Nah, kira-kira udah menjawab belum ya? Oke, udah menjawab katanya. Sekarang aku bakal lanjut lagi ke yang provision atau pencadangan. Nah, kalau pencadangan ini kaitannya biasanya itu lebih ke jasa servis nih misalnya. Jadi misalnya ada perusahaan ngasih servis gratis buat 100 unit mobil. Tapi di tahun 2023 yang terrealisasi itu cuma 60. Padahal dia udah mencadangkan 100 gitu kan. Nah, dan juga dia itu mencadangkan 40 sisanya nih secara akuntansi. Nah, ternyata di tahun 2024 ini realisasi yang servis cuma 30. Nah, kira-kira gimana sih kalau yang ini? Pertama-tama kita harus buat dulu di tahun 2023 gimana sih jurnal pencadangannya. Di sini kan dibilang ya dia mencadangkan 40. Ya udah kita fokus ke 40-nya dulu aja. Yang pertama adalah kita masukin ke akunnya namanya warranty expense dengan akun tandingannya adalah provision for warranty. Jadi kayak secara akuntansi dia udah jaga-jaga dulu nih, gue ngebebanin dulu deh buat cadangan, kayak gitu. Padahal kalau secara pajak kan sebenarnya nggak boleh ya
belum realisasi udah dicadangkan. Tapi kalau secara akuntansi ya boleh-boleh aja gitu. Makanya dia udah di-expense kan, udah masuk ke warranty expense. Nah, terus kita lihat di 2023 karena secara pajak nggak boleh, sama ya seperti konsep yang di atas, makanya dia secara fiskal nol nih bebannya. Nggak boleh kita tulis negatif 40 kayak yang di komersial. Makanya ada koreksi positif 40 gitu. Nah, terus di sini apa namanya? Kita beralih ke tahun 2024. Ternyata di 2024 realisasi yang servis cuma 30 gitu kan. Cara gampangnya kalau aku adalah kan sebelumnya kita udah bikin nih jurnal provision for warranty 40. Sekarang di tahun berikutnya kita balikkan dia ke posisi debit. Jadi provision for warranty-nya ada 40. Nah, terus realisasi yang servisnya ini ternyata cuma 30 gitu kan. Berarti kan kalau misalnya kita apa ada orang yang benar-benar ngemanfaatin servis itu, cash kita kan berkurang nih karena kan gratis ya. Yang menanggung cashnya kan kita dong. Makanya ada cash kredit 30. Nah, ternyata akunnya belum seimbang dong. Yang atas 40, yang cash masih 30. Makanya keluarlah si angka 10 ini jadi income kita gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini karena dari akun ini yang bakal kita jadiin di koreksi ya, di tabel koreksi adalah income-nya. Karena tadi yang seperti yang aku bilang, biasanya yang bakal kita koreksikan kalau nggak income, ya beban, ya kan? Nah, sebelumnya, di tahun sebelumnya kita udah bikin koreksinya yang beban. Nah, sekarang kita bikin koreksi tentang pengakuan income-nya ini, gitu. Secara akuntansi, dia mengakui income sebesar 10. Tapi kalau secara fiskal, dia kan sebenarnya yang terjadi adalah di sini orang pakai servisnya 30 gitu kan. Makanya dia ada kayak ngeluarin beban 30 gitu. Nah, di sini makanya biar 10 ini menjadi negatif 30 terdapat koreksi negatif 40 gitu. Nah, kita lihat nih sama kan, dia tuh makanya termasuk koreksi temporer yang terpulihkan. Karena yang positif 40 di tahun sebelumnya terpulihkan sama negatif 40. Kalau ditambah jadinya 0 nilainya gitu. Nah, terus ini adalah case kebalikannya. Gimana kalau ternyata yang terrealisasi itu 50 unit, padahal dia cuma nyadangin 40. Nah, kalau seandainya 50, caranya sama, provision for warranty-nya kita balikkan dulu ke debit. Nah, terus sekarang buat cash-nya, kita ngeluarin cash 50 dong, karena kan yang beneran pakai servisnya 50. Ya udah, cash-nya kredit 50, di sini belum imbang, makanya muncullah warranty expense di sini. Gitu. Nah, terus selanjutnya adalah mana sih yang kita koreksi? Kalau secara komersial, kita kan mengakui adanya expense nih, si warranty expense sebanyak negatif 10. Tapi kalau secara fiskal, kita kan ngeluarin duitnya 50 kan buat yang orang-orang servis gitu. Nah, negatif 10 biar jadi negatif 50 gimana caranya? Caranya adalah dengan ya udah ditambahkan negatif 40. Makanya ada koreksi negatif ini. Gitu. Seperti itu ya buat contoh soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya nih. Kalau ini lebih ke gimana sih kalau misalnya ada koreksi-koreksi terkait deferred tax. Jadi misalnya, oh tahun ini ada rugi fiskal nih, gimana sih cara ngitungnya gitu kan. Nah, oh enggak deh, kita belum masuk ke sana, itu bakal di sheet yang sebelumnya. Bakal sheet setelahnya. Kita bakal masuk ke yang ini, contohnya kalau ada koreksi cross year gini, per tahun gitu. Misalnya nih, si PTA memperoleh laba komersial tahun 2020 sebesar 100 M. Nah, koreksi fiskalnya hanya terjadi pada depresiasi, yaitu aset tetap 110 M nih. Disusutkan secara komersial 5 tahun. Nah, karena secara komersial 50 tahun, tinggal 100 bagi, eh, 10 dibagi 5. Ya kan, jadinya adalah 2. Dapatlah ini, negatif 2. Nah, sedangkan menurut pajak 4 tahun, jadi 10 bagi 4, negatif 2,5. Gitu. Nah, kita harus tahu dong, dikoreksinya berapa per tahunnya.
Dikoreksinya kalau secara akuntansi negatif 2, secara pajak negatif 2,5, berarti biar imbang adalah butuh negatif 0,5, ya kan? Nah, terus habis itu tinggal kita masukin aja nih koreksinya di negatif 0,5 sampai tahun keempat. Karena kan ceritanya ini bebannya dari DE aja ya. Ya udah sama lah ini semuanya gitu kan. Nah, labanya ini biar kita nyari tahu laba kena pajaknya adalah dikurang sama si koreksi. Koreksinya negatif 0,5. Ya udah tinggal 100 terus ditambah negatif 0,5 jadilah 99,5. Dan begitu seterusnya sampai tahun 2023. Nah, ketika tahun 2024, cara cepatnya adalah seperti yang tadi aku bilang, karena kan udah habis nih asetnya. Makanya bakal ada koreksi yang dipulihkan sebanyak si 0,5 ini dikali 4 dan lawannya adalah positif. Jadinya positif 2M. Makanya laba kena pajaknya adalah 152M gitu. Karena dapat dari 150 ditambah 2. Kayak gitu sih. Karena di tahun 2024 ini kayak si akuntansi masih ngitung, oh ada loh beban penyusutan. Nah, sedangkan si pajak udah nggak mau ngakuin. Makanya, karena pajaknya nggak mau ngakui bebannya, makanya laba kena pajaknya bertambah. Gitu. Oh, sekarang kita bakal masuk ke deferred tax liabilities. Nah, dari deferred tax liabilities ini sebenarnya adalah koreksi yang bakal berdampak ke kenaikan laba pajak di periode berikutnya. Nih, misalnya kayak tadi kan, karena di sini ada koreksi negatif, makanya nanti dia bakal nambah si laba kena pajaknya di tahun 2024. Gitu. Sekarang kita lihat ambil contohnya adalah beban tahun pajak 2020. Nah, di tahun 2020 ini koreksinya adalah negatif 0,5. Makanya dia ada deferred tax liabilities. Nah, kenapa liabilities? Karena dia itu gampangnya adalah koreksi negatif. Jadi kalau aku cara gampang ingatnya adalah misalnya nih, itu kan dia dari koreksi temporer. Kalau koreksi temporernya itu hasilnya negatif, bakal menghasilkan deferred tax liabilities atau DTL. Tapi kalau hasil dari penjumlahan koreksi temporernya itu positif, dia bakal jadi DTA atau deferred tax asset gitu. Ya udah, cara buat nyari angkanya adalah tinggal sih yang hasil koreksi ini dikali sama tarif PPh badan. Dapatlah 0,11 gitu. Nah, kalau buat current tax expense-nya, tinggal yang laba kena pajaknya dikali sama tarif pajaknya. Gitu, dapatlah 21,89 ini. Gitu ya. Nah, terus kalau buat jurnalnya adalah kalau yang current tax expense, ya udah current tax expense pada current tax liability sebesar tadi ya. Ini tuh harusnya 25 deh. 2020 kan belum 22% ya. Kayak gitu. Nah, terus ya udah current tax liability-nya segini. Nah, kalau buat deferred tax expense-nya, dia adalah tandingannya si deferred tax liabilities ini. Dapatnya tadi ya dari yang koreksi temporer dikali tarif pajak PPh badannya gitu. Ini masih 25 deh. Nah, ini gitu. Nah, sekarang ngaruhnya apa sih kita nyari jurnal ini? Ngaruhnya adalah nanti kita bakal masukin ke income statement nama statement of financial position. Jadi kalau di sini ini sederhana banget sih ilustrasinya. Secara konsepnya adalah income before tax ini 100M, kita dapat dari ini ya laba akuntansinya, bakal dikurangi sama beban pajak. Beban pajaknya ini berapa? Dapat dari beban pajak sekarang sama beban pajak tangguhan. Jadi dapat dari yang angka 24 ini sama 0,125. Nah, nanti dikurang dapatlah income after tax gitu. Nah, biar balance, kita jangan lupa masukin akun yang SFP-nya atau balance sheet ya. Nah, jadi kita masukin liabilities pajaknya. Di sini ada 24,875 yang beban current atau sekarang sama yang tangguhan gitu. Nah, nanti bakal menambah liabilities dia jadi 24,875 tambah 0,125 kayak gitu. Nah, itu buat konsep-konsep yang sering keluar sih buat di WhatsApp, Pak. Oke, sekarang kita lanjut
ke konsep ini. Kita udah masuk ke soalnya yang agak rumit ya, tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Jadi buat konsep current text sama deferred text tadi, mungkin kalau tadi kan aku masih kayak sepotong-potong gitu ya, masih satu-satu. Nah sekarang udah mulailah soal-soal yang agak beranak ini gitu kan. Nah, oke kita lanjut ke contoh soal ke satu. Buat contoh soal ke satu ini ada di tahun 2022, kita pakai tahun pajak 2022, itu ada laba komersial sebanyak 100 M. Dan udah dikasih tahu koreksi fiskalnya ini. Ada penyusutan pajak lebih besar dan sebagainya. Berapa sih laba kena pajaknya? Nah, di sini aku udah membuat tabel sesuai row-nya buat ilustrasi sebenarnya bagaimanakah koreksi ini bekerja gitu kan. Soalnya mungkin takutnya bingung kalau misalnya langsung dibuat dalam bentuk ini gitu. Nah, ceritanya di sini penyusutan pajak lebih besar dari akuntansi 10 M. Ya udah kita tulislah ini negatif 10 ya kan. Ini ceritanya belum ada ya yang kuning ini. Nah, kan lebih besar nih, lebih besar negatif 10. Nah, caranya gimana biar jadi negatif 10? Tentu ada koreksi fiskal sebanyak negatif 10 M ya, ada koreksi negatif 10 miliar. Nah, kalau yang ini beban piutang berdasarkan cadangan piutang tak tertagih adalah 2 M. Nah, ini cadangan ya guys. Jadi kalau cadangan, secara komersial dia mengakui. Tapi secara pajak nggak boleh, makanya nol. Jadi negatif 2 biar jadi nol adalah 2 nih. Jadi ada koreksi positif 2M. Terus ada beban jamuan tanpa daftar nominatif. Kalau tanpa daftar nominatif kan nggak boleh dibebankan ya si beban jamuannya. Makanya kalau secara akuntansi dia boleh ngebebanin. Dapatlah negatif satu ini kan. Tapi secara pajak nggak boleh. Makanya dia negatif satu ini biar jadi nol adalah dengan koreksi positif satu gitu. Oke, karena kita udah dapet asal usulnya, kita pindahkanlah dia ke sini ya kan. Dapat total koreksinya negatif 7M. Tapi kita perlu lihat. Jadi setelah kita ngelihat kayak koreksi-koreksinya udah dipetakan, sekarang kita harus ngelihat apakah dia ini koreksi negatif, positif, temporer atau permanen. Kalau penyusutan, dia itu kan negatif ya. Ini ada negatifnya nih dan juga temporer. Dapat dari sini kan negatifnya. Temporer kenapa? Karena nanti dia akan terpulihkan kalau asetnya udah habis atau asetnya dijual nanti. Kalau beban piutang bakal temporer juga gitu kan. Karena kan ini masih cadangan nih kan nanti dia bakal terpulihkan kalau udah ada yang apa sih udah terrealisasi gitu piutangnya. Nah, kalau beban jamuan ini permanen, kenapa permanen? Ya karena udah by rule nggak boleh gitu kan kalau tanpa beban tanpa daftar nominatif dibebankan kan tidak boleh. Makanya dia positif permanen. Implikasinya apa sih? Kita harus memetain mana yang temporer, mana yang permanen. Karena buat kita ngitung DTE atau DTA, itu kan dari yang temporer aja. Nggak boleh tuh, kita yang permanen juga bakal dimasukin gitu kan. Makanya itu pentingnya kita harus metain mana yang temporer gitu. Nah, oke kita udah dapet total koreksinya, jadi langsung aja kita masukin buat ke perhitungan laba kena pajak. Dari laba komersialnya ini ada 100M. Koreksinya 7M negatif. Ya udah ditambah jadinya tinggal 93M, ya kan? Nah, buat PPh badannya gimana? Buat PPh badannya, kita langsung aja tarifnya, tarif PPh badan dikali sama laba kena pajak. Nih, itu ya. Kredit pajaknya ada ketahuan di soal 12M. Nah, terus berarti kita utang pajaknya tinggal segini. PPh badan terutangnya dikurang kredit pajaknya. Tinggal sisa berapa nih? 8,46 M gitu. Nah, terus jurnalnya gimana? Cara ngejurnalnya adalah si CTE atau current tax expense-nya kita dapat nih dari total si PPh badannya yang sebelum dikreditkan ya. Nah, terus ada prepaid. Prepaid-nya kita masukin lah di kredit gitu kan. Nah, sisanya adalah current tax liabilities yang masih harus kita bayarkan di penyetoran PPh badan sebanyak 8,46 M gitu. Nah, udah seimbang kan? Ya udah berarti sudah benar. Tapi jangan lupa kita juga harus ngelihat tentang deferred tax-nya. Jadi kita tadi kan baru nyari yang current tax nih. Sekarang kita lihat yang deferred tax, lihat yang koreksi temporer. Yang koreksi temporer ada ini 10 sama 2. Satunya negatif, satunya positif, ya kan? Jadi, kita lihat.
ini negatif 10, positif 2, ya kan? Kalau dikurang, jadinya negatif 8. Di sini aku kasih keterangan ya, negatif 8. Nah, terus ini adalah koreksi temporernya atau DTE-nya udah ketahuan. Eh, ini bukan di sini ya, di koreksi temporernya total. Ini buat DTE-nya. Nah, buat DTE-nya, tinggal dikali aja hasil koreksinya sama 22% atau tarif PPh badannya. Dapatlah 1,76 M. Buat apa tuh namanya? Buat jurnalnya adalah DTE pada DTL. Nah, kalau nih ya, kalau misalnya si 8M-nya ini positif gitu ya, ceritanya ini positif. Nah, jurnalnya bakal jadi DTA pada DTI gitu. Tapi karena di sini dia adalah negatif, makanya jadinya DTE pada DTL. Kayak gitu. Nah, ini adalah jurnal digabungnya. Nih, aku udah buat keterangan juga, jadi jurnal CTE sama DTE boleh digabung. Tapi pelaporan di income statement-nya nggak boleh digabung, biar jelas gitu mana yang CTE, mana yang DTE-nya. Jadi, kalau yang digabungnya sebenarnya ya udah tinggal kayak kita tulis aja ya CTL-nya berapa. Tadi kan udah ada tuh di atas 8,46. Terus sama deferred tax-nya udah ada juga 1,76. Prepaid-nya jangan lupa dimasukin, udah ada juga. Nah, tinggal ya udah dijumlah aja semuanya, dapatlah si corporate income tax expense-nya atau yang keseluruhannya gitu. Nah, terus ini adalah ilustrasi ketika dia dimasukin di income statement atau di BS juga ya. Kalau income statement ya udah kita masukkan income before tax-nya yaitu secara akuntansi kan laba segini nih 100 M ya. Nah, terus ada income tax, ada CTE sama DTE. Jadi ingat ya, jangan CTE-nya doang, jangan DTE-nya doang, tapi dua-duanya harus dimasukin. Habis itu tinggal dikurang dapatlah net income. Nah, terus ini buat apa sih gunanya? Ini adalah kita masukkan ke retain earning di bagian balance sheet. Jadi yang akan kita masukkan di balance sheet-nya itu adalah CTL-nya, DTL-nya, dan retain earning-nya. Jangan ketinggalan. Takutnya nanti nggak balance kalau ketinggalan gitu. Nah, ini CTL kita dapat dari yang atas ya, 8,46 beban sekarang. Yang non-current ini dari DTL. Nah, kalau yang RE atau retain earning dapat dari hasil ini, net income after tax-nya dia. Gitu. Oke, mungkin kalau nanti aku kecepatan bilang aja ya di komen, kok di komen sih di chat. Atau kalau ada yang mau nanya boleh juga langsung di chat aja. Atau on mic juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena belum ada yang bertanya, jadi aku bakal lanjut dulu ke contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua adalah sebenarnya nggak beda jauh sih, cuma ini agak lebih sedikit rumit, tapi sedikit aja kok. Nggak yang rumit-rumit banget, tapi konsepnya sama. Jadi kalau dari contoh soal ini adalah si PTX, dia itu laba komersial segini nih, 9,85. Dan di sini ada angsuran PPh 25, 1M. Ada angsuran PPh 23. Dan ada saldo awal liabilitas pajak tangguhan. Berarti dia ada saldo awal DTL gitu. Nah, di sini ada catatan koreksi fiskalnya. Nah, kalau misalnya udah apa namanya, udah apa ya, kayak nggak bingung gitu, sebenarnya cara cepetnya bisa langsung aja dibuat kayak gini nih. Buat apa sih namanya tuh, nulis ya, berapa sih koreksinya yang gitu. Nah, di sini kan udah ketahuan ya beban penyusutan menurut pajak lebih besar dari penyusutan akuntansi. Berarti itu ada koreksi negatif dong. Kenapa koreksi negatif? Ya karena awalnya kan dia itu sebenarnya kan kalau misalnya beban bertambah itu kan koreksi negatif tuh. Nah, makanya dia dapatlah koreksi negatif ini. Nah, kalau beban piutang ini dia ada koreksi positif 50 juta. Karena kan dia akan menambah penghasilannya kan. Gitu, makanya dia ada koreksi positif temporer. Nah, kalau beban jamuan ada koreksi positif 200 juta. Nah,
Kalau pendapatan sewa gedung ini karena dia pendapatan final ya, sesuai pasal 4 ayat 2, makanya dia dikoreksi negatif. Nah, dapatlah total koreksinya 110 juta. Nah, kalau misalnya nanti kalian bingung, bisa juga dibuat kayak gini sih bentuknya. Jadi biar kelihatan kan, gitu. Nah, laba komersialnya dapatlah segini. Dapat dari soal. Nah, laba kena pajaknya dapat dari laba komersial sama ditambah si total koreksi ini. Kenapa ditambah? Karena dia koreksinya totalnya semuanya positif ya. Kalau di sininya dapat angkanya negatif, ya udah berarti ya ditambah juga sih, tapi kan ujung-ujungnya kayak mengurangi gitu ya, mengurangi laba kena pajak. Nah, oh ya ini ada juga catatannya buat konsep-konsepnya kayak yang tadi udah aku jelaskan. Ini nanti ini bakal aku jelasin juga di contoh soal yang di bawah. Jadi kalau di sini PPh badannya dapat dari laba kena pajak. Dari yang ini ya, yang ini dikali 22%. Nah, kredit pajaknya dia dapat dari yang pasal 25 sama pasal 23. Yang pasal 4 ayat 2 enggak kita masukin dulu karena kan dia final ya. Jadi sebenarnya tuh ada dua metode gitu sih buat pencatatan yang 4 ayat 2 ini. Jadi kalau misalnya dicatat sebagai uang muka atau sebagai prepaid income tax, si PPh 4 ayat 2 ini bakal masuk ke prepaid tax. Tapi kalau dia dibukukannya sebagai income tax expense, nggak akan muncul di akun prepaidnya gitu. Nah, makanya di sini karena dia mencatatnya itu sebagai income tax expense, kredit pajaknya jadinya cuma yang 25 sama 23 aja. Dan PPh terutangnya dapatlah segini. Gitu. CTE-nya, nih, aku udah buat keterangan juga. Jadi kalau dia dibukukan sebagai prepaid tax gitu ya. Kalau misalnya dia dibukukan sebagai prepaid tax, yang beban current pajaknya yang sekarang, yang ini nih, itu ditambah sama si beban pajaknya yang final gitu. Nah, yang final itu kan 10% ya, yang sewa bangunan. Nah, makanya dia itu ketambahan 4 juta. Karena 40 juta kali 10% 4 juta. Nah, prepaid income tax-nya, kalau dia dibukukan sebagai expense, itu bakal masuk semuanya nih, gitu. Sorry, dibukukan sebagai prepaid ya. Nah, CTL-nya ya udah tinggal dikurang aja. 2195 kurang 1104, gitu. Jangan lupa kita harus cari juga deferred tax-nya, yaitu tinggal koreksi temporer. Nah, yang temporer kan yang ini nih. Bentar ya. Nah, benar kan? Yang ini ya. Nih yang aku ingin. Nah, ini adalah min 100 tambah 50. Itu kan dapat negatif 50 ya. Terus dikali 22%. Jadilah 11 juta. Karena hasilnya ini lebih besar yang negatif, makanya masuknya ke DTE. Jadi DTE pada DTL. Nah, jadi keseluruhan PPh badannya ya, corporate income tax-nya adalah CTE tambah DTE. Jadi segini. Gitu. Nah, laba bersih setelah kena pajaknya didapat dari laba komersial dikurang sama seluruh beban pajak. Jadi baik CTE ataupun DTE. Nah, kalau DTL yang dilaporkan di neraca dapatnya dari yang ini. 125 tadi ya, yang akun DTL, CTL. Nah, habis itu ditambah juga sama yang 11 gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, terus sekarang kita oh ini aku bakal jelasin maksudnya yang tadi tuh yang PPh 4 ayat 2 yang dibukukan sebagai expense dan dibukukan sebagai prepaid gitu. Nah, kalau misalnya ini dia tadi dicatat sebagai expense, itu kan prepaidnya jadinya cuma 1,1 M. Kenapa? Karena cuma yang 25 sama 23 ini gitu. Nah, tapi karena tadi dia dibukukannya itu sebagai expense ya ceritanya di sini, makanya prepaid income-nya itu termasuk ke yang 4 ayat 2-nya gitu. Nah, kalau buat lebih jelasnya kita pakai angka yang lebih kecil aja. Contohnya ini nih, buat memahami konsepnya. Misalnya ada laba komersial 100, tapi ada transaksi sewa bangunan 10. Berarti di sini ada juga nih keterangan PPh pasal 25-nya 8
PPh pasal 4 ayat 2-nya 1. 1 dapat dari mana? 10 dikali 10% gitu ya. Nah, karena kan sewa bangunan 10%, jadi dapatnya 1. Kalau misalnya PPh 4 ayat 2-nya dicatat sebagai expense, nah dia laba komersialnya ini bakal bukan jadi 100 tambah 10. Kan laba komersial yang sebelum exclude sewa bangunan 100. Terus ada sewa bangunan. Nah, harusnya kan 100 tambah 10 kan, tapi karena dia dicatat sebagai expense, dikuranglah sama si beban pajaknya ini. Jadi cuma dapat 109. Nah, terus di sini ada income tax-nya sebanyak satu, ya kan? Nah, terus di sini ada rent income. Rent income-nya kena koreksi karena dia kan penghasilan negatif ya. Penghasilan negatif, penghasilan final, jadi kena koreksi negatif. Makanya ini laba kena pajaknya, ya udah tinggal ditambah semuanya, dapatlah 100. Nah, kalau kita udah dapet kayak gini, tinggal dikali aja deh. 22%-nya kali laba kena pajak. Nah, sekarang di sini yang agak berbeda adalah si CTE-nya ini sama prepaid-nya. Prepaid-nya kita cuma masukin dari yang PPh pasal 25. Karena kan si yang 4 ayat 2-nya udah dicatat sebagai expense. Nah, CTL-nya ya udah tinggal sisanya. Lain halnya kalau misalnya dia dicatat sebagai eh, apa tuh? Sebagai prepaid income tax, makanya laba komersialnya tetap utuh 100 ya kan? Habis itu ditambah sama sewa bangunan. Jadinya 110. Nah, terus habis itu rent income-nya ini kita koreksi juga karena dia negatif kan. Jadi negatif 10. Ya udah 110 ditambah negatif 10. Nah, jadi ini belum ketarik ya. Bentar. Oh, itu kayaknya ada yang nanya ya. Oh, nggak ada deh. Oh, ini ada yang nanya. Oh, sorry banget, aku baru lihat lagi. Ada yang nanya. Sebentar ya. Aku bakal nyelesain yang sheet ini dulu, baru nanti ke sesi pertanyaan. Karena aku baru nyadar ada yang nanya ternyata. Nah, jadi kalau misalnya yang koreksi fiskalnya ini, dia itu, eh jadi CTE-nya 22 nih. Kenapa 22? Karena dapat dari yang laba pajaknya 22% kali 100. Nah, tapi CTE-nya ini ditambah sama PPh final. Gitu. Karena dia dicatat sebagai prepaid. Nah, habis itu prepaidnya 9. Kenapa? Karena tadi yang finalnya kan dicatat sebagai prepaid tuh, makanya 8 tambah 1, 9. Gitu. Nah, sekarang aku bakal menjawab pertanyaan ini. Aduh, maaf banget, aku baru baca. Nih, Kak, kalau misalnya 2022 ada piutang 500, tapi nggak ada pencadangan, oke. Terus di 2023 ada piutang 100, ada pencadangan 100%. Pencadangan itu dari 100 aja atau 500 per 100. Ntar ya, aku pindahkan pertanyaannya biar gampang. Ntar ya, kita jawab satu-satu. Nih, kalau misalnya di 2022 ada piutang nih 500. Ada piutang sebanyak 500. Tapi nggak ada pencadangan. Terus di 2023 ada piutang 100. Berarti AR-nya 100. Ada pencadangan 100%. 100%, 1%. Afdanya 1% gitu kan. Berarti 1% dikali sama 100. Ya, pencadangannya 1 gitu. Nah, pencadangannya itu dari 100 aja loh. Oh, pencadangannya 100 aja atau 100 tambah 500. Nah, karena di 2022-nya nggak ada pencadangan nih. Ya, berarti kan dia nggak ada kaitannya dong, nggak ada afdanya. Karena kan nggak ada pencadangannya. Nah, dia baru nyadangin di 2023. Jadi ya pencadangannya dari yang 100 aja gitu. Nah, terus perlu di notes juga ya. Jadi AR sama AFDA-nya itu kan beda. Kalau AR itu akun receivable-nya nih 100 sama 500. Nah, kalau AFDA adalah pencadangannya si AR gitu. Jadi pencadangannya karena di sini di pertanyaannya dibilang di 2023 ada piutang 100, ceritanya itu saldo akhirnya mungkin ya maksudnya. Terus ada pencadangan 1%, nah makanya ya udah AFDA-nya tuh 1 gitu saldo akhirnya. Kayak gitu sih.
Kalau misalnya nanti aku ada yang salah, apa tuh namanya, salah misinterpretasi, bisa langsung bilang aja ya. Jadi kalau dari yang case kamu, kalau senangkepnya aku ya dari pertanyaan kamu ya pencadangannya hanya dari yang 2023 aja dan gak ada kaitan dan pencadangannya itu bukan dari yang 500 ini karena kan nggak dibilang ya kan dibilang yang nggak ada pencadangan. Nah, berarti makanya dari yang si 100 ini aja dari saldo akhirnya gitu. Biasanya tuh bakal disebutin sih kayak oh, saldo bakal ada pencadangan 1% dari saldo akhir. Nah, karena dia saldo akhir, jadi 500-nya udah nggak ada kaitannya. Karena kan saldo akhirnya 100 nih, kayak gitu. Ini Kak, kok untung sama beban disatuin di korvis? Belum paham. eh Boleh ini nggak, chat ini untung sama bebannya di bagian yang mana ya? Terus ini udah kelewat jauh lagi tadi aku lupa yang mana. Apa yang ini ya? Mungkin nanti bisa sambil direspon dulu ya, biar aku bisa lebih jelas juga ngejelasinnya. Aku mau ke pertanyaan yang selanjutnya dulu nih. Kalau kamu nanya untuk menjurnal deferred tax atas kan DTL, iya betul DTL pada DTL. Waktu itu, bentar. Tapi waktu itu ada yang bilang di kelas bisa juga. Oh iya, bisa jurnal DTE pada DTA, tapi itu bakal aku jelasin di sheet setelahnya sih. Itu ada juga contoh soalnya. Kalau DTE pada DTA itu, kalau misalnya ada loss carry forward dari si siapa namanya? Dari si laba fiskalnya. Jadi misalnya nih di tahun 2022 kita rugi, di tahun 2024 untung. Nah, itu bisa mengoffset DTE pada DTA. Nah, itu nanti aku jelasin ya di sheet setelahnya. Oh, terus ini ada pertanyaan masuk lagi, sebentar ya. Baca dulu. Kak izin tanya lagi tentang DE pasca impairment dan revaluasi. Kalau impairment itu kan pakai nilai yang lebih kecil, antara CA atau RA ya Kak. Kalau reval selalu pakai nilai revalnya ya Kak. Sama kalau di kelas dan tugas-tugas gitu dia kira ada temporer. Nah, kalau permanen, selain itu ada lagi nggak Kak? Oh, oke. Nah, kalau reval iya, kalau sepengalaman aku ya pakai nilai revalnya itu, pakai nilai revaluation asetnya. Cuma kalau sepengalaman aku sih, yang mungkin karena sulit ya, impairment reval gitu tuh nggak masuk sih di UAS ya kalau dari yang aku lihat dari soal-soal di tahun sebelum tahunku juga gitu. Jadi dia lebih banyaknya kalau asetnya dijual atau dibeli gitu. Kan diajarin ada temporer, DE, R&D, BDE, waranti iya, JL, impairment, dan reval. Kalau permanen, interest income deposit, income tax expense, donation, entertain. Oh iya. Nah, sebenarnya hmm, ini iya sih kalau cara gampangnya adalah menghafal ya. Cuma kalau aku lebih suka pahamin konsep begitu karena takutnya kayak bakal dibalik-balik gitu kan pas jawab soalnya. Nah, kalau overall, kalau yang permanen itu biasanya itu di yang 4 ayat 2. Jadi selain itu paling bunga nih, bunga deposit, bunga tabungan, em, donasi, jamuan, income tax expense, iya nggak boleh. Nah terus sama apa lagi ya? Kalau lihat di sini, oh ini donasi, zakat tuh zakat, atau kayak penghasilan-penghasilan final kayak gitu sih. Nanti bakal ada juga kok di soal-soal aku yang di dua sheet belakangan ini. Nah, biasanya itu tuh yang keluar. Nanti bakal aku jelasin ya lebih lanjut juga. Kayak gitu. Nah, sekarang aku mau coba jawab pertanyaannya yang oke sama-sama. Aku untung sama beban disatuin di korvis. Ini yang mana ya? Untung sama beban disatuin di korvis. Coba ya, aku lihat dulu. Aku mau memahami dulu maksud pertanyaannya yang mana. Untung sama beban disatuin di korvis. Di sini mungkin ya. Untung sama beban. Mungkin maksudnya yang ini kali ya. Untung sama beban disatuin di korvis. Jadi gini sih sebenarnya kalau untung tuh mungkin maksudnya income ya. Jadi kalau itu kan lebih ke penyajian aja ya. Jadi gini kalau misalnya di korvis itu yang biasanya kita korvis kan kalau nggak keuntungan atau pendapatan kita nih. Kalau nggak ya beban.
Nah, makanya jadi nggak jauh-jauh yang bakal ada dikoreksi adalah, ya kalau nggak akun untung, akun pendapatan kita atau akun beban kita. Nah, kalau aku biasanya bakal langsung disatuin aja nih, misalnya kayak kayak nih penyusutan nih kan beban ya, beban-beban semua kebetulan. Nah, kalau misalnya yang di sini nih, mana nih? Oh, nih misalnya yang ini kebetulan dia ada pendapatan kan, ada pendapatan final. Nah, makanya juga ikut disatuin di Corvis karena kan kalau kita menghitung satu kesatuan PPh badannya nggak mungkin ini ya, apa sih, nggak mungkin cuman bebannya doang yang kita lihat atau penghasilan negatif kita yang kita lihat, makanya semuanya harus tetap terinclude gitu. Cuman mungkin kalau misalnya biar nggak bingung boleh juga misalnya dipisahin mana yang beban mana yang pendapatan kayak gitu, sama dikasih deskripsi-deskripsi kayak gini, dia negatif atau positif kayak gitu buat mempermudah kita. Makanya di total koreksinya itu pasti at the end bakal digabung antara pendapatan atau bebannya gitu. Jadi jangan, pokoknya intinya sih jangan ada item yang ketinggalan aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada yang kalau aku salah dalam menginterpretasikan pertanyaannya atau itu bukan pertanyaan yang kamu maksud, nanti di chat lagi aja ya. Gitu. Nah, karena pertanyaannya udah, aku bakal lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dan pas banget nih, ini aku mau ngejawab yang konsep DTE sama DTA, jurnal DTE pada DTA. Itu emang agak tricky sih, aku juga agak-agak bingung waktu itu. Tapi cara konsepnya kayak gini, aku bakal mengulas yang itu. Jadi, gambaran soalnya adalah kita bakal ngeliat go through ada data tahun 2022, 2023, sama 2024. Di sini jurnalnya bisa beda-beda antara per tahunnya buat defer tax-nya. Kok bisa gitu sih? Karena di tahun 2023 ini nanti kondisinya rugi. Di tahun 2022 dia kondisinya rugi. Tapi di 2023 dia ada untung nih. Dan di 2024 dia untung lagi. Nah, kita bakal bahas. Jadi, dia ini komersial loss-nya adalah negatif 100 di tahun 2022. Nah, terus ini untuk mempersingkat waktu ya. Jadi sebenarnya temporary correction sama permanent correction-nya udah dikasih tahu gitu di soal. Ceritanya buat temporary correction-nya udah ada negatif 40. Sedangkan permanent correction-nya ada plus 20. Nah, ini juga nih jadi salah satu akun yang sering keluar ya kalau ada tax penalty, dia harus dikoreksi positif. Karena kan perusahaan pasti ngebebanin dong secara akuntansi, tapi sebenarnya dia itu nggak boleh diakui di secara pajak ya kan. Nah, makanya ada koreksi positif. Terus ya udah, ini udah ada koreksinya, jadi kita bakal tambahin semuanya. Totalnya adalah negatif 120 buat laba kena pajaknya. Di sini kita bikin dulu, perlu diingat ya, karena kita di sini ngebahasnya itu PPh badan, berarti kan ada yang deferred, ada atau tangguhan, ada yang current. Kita lihat yang deferred dulu. Kalau current udah jelas nggak mungkin ada. Kenapa nggak mungkin ada? Karena dia rugi. Jadi pasti current tax expense-nya nggak bakal ada. Kayak jahat banget ya dia. Masa rugi dia bisa dipajakin gitu kan. Nah, tapi dari rugi ini tetap ada jurnal-jurnal ini, deferred tax-nya gitu. Deferred tax-nya kita lihat dari koreksi temporernya negatif nih. Oke, berarti kita pakailah DTE pada DTL. Nah, 8,8-nya dapat dari 40 dikali 22%. Dapat 8,8. Nah, DTA. Nah, ini kenapa sih kok DTA DTI jurnalnya? Karena dia rugi gitu. Kalau rugi nggak mungkin dong kayak masa kita ini dapat apa yang CTE itu yang current tax expense. Nah, makanya kerugiannya ini masuklah dia ke DTA sama DTI karena dia bakal jadi kayak apa ya? Nanti akan terpulihkan gitu begitu kita untung bakal dibawa kan si kerugiannya ini ke depan. Jadi ibarat kayak kita tuh nabung buat pengurang pajak gitu dari kerugian kita itu. Makanya disebutlah sebagai deferred tax asset gitu. Nah, di sini akunnya adalah DTA pada DTI. DTA-nya dapatnya dari
22% kali si rugi ini, 120. Makanya dia dapatlah 26,4. Seperti biasa ya, DTA ya masuk ke aset, terus yang DTL-nya masuk ke yang 8,8 ini. Jangan lupa DTE sama DTI-nya nanti masuk ke income statement. Nah, sekarang kita beralih ke tahun 2023. Di tahun 2023 dia untung 120. Ada koreksi temporary negatif 45, ada koreksi permanen 15. Taxable income-nya gampang aja tinggal ditambah semuanya, ya kan? Jadi 90. Wah, udah untung nih. Kira-kira bakal ada pajak nggak ya? Belum tentu, karena kita kan sebelumnya rugi nih. Jadi kalau cara gampangnya adalah kita itu sebelumnya rugi sebanyak 120. Tahun ini kita untung 90. Sebenarnya kan kita masih punya jatah rugi dong. Kan negatif 120 di tahun sebelumnya ditambah 90. Masih ada rugi sebanyak 30. Makanya ada sisa rugi 30. Karena masih ada sisa rugi, maka nggak ada PPh badan di 2023. Nah, disinilah jurnal DTE dan DTA ini muncul. Nah, jangan lupa, karena di sini ada koreksi temporer, tetap ada DTE sama DTL. Tetap ya, 22% dikali si 45 ini. Dapatlah tuh DTE sama DTL 9,9. Nah, karena di sini case-nya agak unik, kita ngebawa rugi fiskal dari tahun sebelumnya, makanya jurnalnya adalah DTE pada DTA. Kenapa kayak gitu? Karena kayak, oh sekarang tuh kita udah ada untung loh, kita tuh untung, makanya tetap ada namanya deferred tax expense-nya. Ya namanya juga untung kan. Tapi karena untungnya ini, karena masih ada sisa rugi, jadi kita nggak masukin ke corporate tax expense. Jadi kita masukinnya ke DTE. DTE-nya dapat dari sisa taxable income-nya ini yang 90 dikali 22%. Nah, DTA-nya adalah sama gitu. Jadi ibarat kata nih, kita awalnya DTA-nya itu kan 26,4. Ya kan, dari rugi sebanyak 120 nih. Ini dari rugi 120. Nah, terus kita di sini untung di tahun 2023-nya ini. Makanya dia itu kan gimana ya? Dia itu kan berarti ada untung 90 kan. Nah, karena dia ada untung 90, makanya asetnya jadinya berkurang deferred tax asetnya. Karena kayak teroffset gitu loh. Jadi dia dapetnya dari untung 90 ini gitu. Kira-kira tadi buat yang nanya DTS sama DTA udah jelas belum ya? Kalau misalnya belum boleh ditanya lagi aja ya gitu. Jadi khusus buat DTE sama DTA spesial buat kalau ada kasus loss carry forward atau ada kerugian fiskal. Oh, udah jelas. Oke. Oke deh. Nah, terus selanjutnya masih ada nih lanjutannya adalah dia untung lagi 180. Oke, karena dia udah untung nih, udah pasti dong. Di sini ada koreksinya juga, taxable 160. Nah, setelah dikoreksi-koreksi, tadi kita ingat ya, ada sisa rugi sebanyak 30. Nah, sedangkan dia taxable udah 160, laba kena pajaknya. Ya, otomatis sudah habis dong si sisa ruginya. Makanya di sini kita lihat, di sini ada taxable 160, ada loss carry 30. Gitu. Nah, dapatlah dia sebanyak ditambah jadinya 190. Terus ya udah tinggal dikali aja. Tinggal dikali 22%. Nah, asumsi nggak ada prepaid tax-nya ya. Nah, ini tinggal CTE pada CTL-nya, dapat dari yang 22% ini. Terus kalau buat deferred tax-nya, sama dari yang koreksi temporer. Kalau DTE sama DTA-nya, kenapa sih kok tetap ada DTE sama DTA? Ya karena kan tadi masih ada sisa rugi 30, nggak mungkin kita anggurin dia kan, harus tetap dihabiskan. Nah, makanya DTE-nya itu dia dari sisa yang 30 tadi ini. Nih, E44 nih ya. Aku mau lihat, kasih lihat perhitungannya. Nih, ya kan? Sebenarnya kalau cara gampangnya adalah ya udah tinggal yang sisa DTA-nya
kita masukkan gitu kan ke yang pengurang ini. Cuman kalau cara ngitungnya adalah sama dengan sisa rugi 30 ini dikali sama 22%. Nah, makanya dapatlah dia si DTA-nya berkurang 6,6 gitu. Ini kebetulan aja ya angkanya sama karena ya biasanya nggak sama sih, cuma ini kebetulan aja gitu. Nah, buat current text tadi jangan lupa ya buat ngitungnya kayak gini. Gitu deh. Jadi dia kayak ditambah dulu gitu sama loss carry-nya, baru dicari CTE sama CTL-nya. Seperti itu. Nah, oke. Karena belum ada yang bertanya juga ya, aku bakal lanjut dulu nih ke soal yang ini. Ke nomor 2 ini ya. Jadi kalau soal ini, oh ini soal yang waktu itu Pak Adang bahas buat kisi-kisi UAS aku. Dan ternyata keluarnya sih mirip ya. Bukan bukan mirip lagi sih, hampir hampir sama lah pokoknya. Tapi angkanya agak beda. Nah, ini jadi ceritanya ini ada PT. Dia punya saldo nih, kita bakal disajiin laporan keuangan kayak gini. Ini tuh nyatu gitu loh antara income statement sama balance sheet-nya. Makanya kalau kalau aku sih kalau waktunya cukup ya, tapi harusnya cukup karena kan eh, nggak bakal dikasih terlalu banyak soalnya ya karena ini kan udah beranak. Jadi biar nggak bingung, biasanya aku pisahin dulu mana yang akun-akun balance sheet atau statement of financial position, mana akun yang income statement gitu. Nah, udah dipisahin. Sekarang kita ngitung dulu nih, ini step-stepnya udah aku jelasin juga, udah aku tulis. Hitung dulu income komersialnya, baru kita nanti perhatiin akun yang dikoreksinya gitu. Nah, terus kalau kita udah memisah-misahkan nih mana yang income statement sama, oh ada yang nanya, maaf Kak mau tanya terkait soal yang tadi bukan kalau di SFP, nggak boleh ada akun DTA dan DTL ya. Oh, soal yang sebelumnya ya. Tadi bukan kalau di SFP, di sini kah? Ini ya, DTA sama DTL. Akun DTA dan DTA harus salah satu aja dan harus di-offset kalau ada duanya itu banyak Kak. Oh, oke. Nah, sebenarnya kalau kalau pas aku sih kebetulan ini aku ngambilnya kan dapet dari materinya Pak Adang juga ya pas tahunku. Kalau waktu itu sih Pak Adang ngasih tahunya kayak gini sih penyajian dari SFP-nya gitu. DTA sama DTL-nya. Cuma seingat aku kalau misalnya di offset sih bisa juga nggak ya? Kalau aku sih waktu itu nggak di offset gitu ya, jadi kayak ya udah bener-bener di asetnya DTA segini, liability segini. Tapi kayaknya kalau misalnya di, bentar ya, coba aku lihat dulu di yang 2024 ini. Karena kan sebenarnya itu nanti si DTA-nya bakal ngilang kalau udah ada, kan DTA-nya bakal di apa sih namanya? Bakal ada akun tandingannya juga kan kalau misalnya dia udah di tahun sebelumnya, di tahun setelahnya untung gitu. Nah, kalau kalau di aku sih waktu itu boleh-boleh aja ya, tetap ada DTA sama DTL-nya. Cuman kalau misalnya ternyata di tahun kalian penyajiannya harus di offset, mungkin bisa diikutin aja yang penyajian yang itu gitu. Gitu sih. Soalnya emang kalau nggak salah seingat aku di tahun sebelumnya itu juga ada soal yang di offset kayak gitu ya buat DTA sama DTL-nya. Tapi pas yang di tahun aku itu diajarinnya ya udah DTA sama DTL tetap boleh dijadiin satu gitu di akun SFP-nya. Kayak gitu sih, mungkin nanti buat penyajiannya bisa ngikutin aja sesuai yang kemarin terakhir dibahas gitu sih. Soalnya kan at the end yang nilai Pak Adangnya kan. Nah, jadi ngikutin aja kayak dia gimana penyajiannya buat tahun ini gitu. Itu sih. Nah, bentar. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kalau ini udah jelas semuanya soal-soal apa namanya mappingannya, kita sekarang bahas ke soalnya. Karena ini soalnya banyak, jadi biasakan baca pertanyaannya dulu biar nggak sia-sia gitu loh, kayak dimintanya nyari apa, kitanya nyari apa gitu kan. Nah, yang pertama adalah pertanyaannya berapa harga penjualan fix aset tanggal 1 Juli dan berapa piutang yang benar-benar nggak dapat ditagih. Kalau udah kayak gini,
Itu berarti kita harus fokus ke akun yang ada kaitannya sama DE, sama itu buat yang fix aset ya, yang aset sama yang akun-akun BDE sama AR. Sekarang kita ke yang fix aset dulu. Yang fix asetnya di sini akan ada keterangan ya. Fix aset untuk tujuan komersial, semuanya disusutkan 10 tahun. Ada fix aset A, B, sama C. Nih, fix aset A, B, C. Secara akuntansi, dia nilainya harga belinya ya 60.000, fix asetnya 30.000, sama fix aset C itu 20. Ini sebenarnya aku langsung ngerumusin aja sih biar cepat. Jadi ini ya nilainya. Ini aku bakal langsung hitung DE-nya. Kalau secara akuntansi karena dia 10 tahun tinggal dibagi 10 aja semuanya. Nah, berarti total-totalnya ya dari penyusutannya adalah segini kan di tahun berapa lagi ini soalnya? Oh, tahun 2015. Nah, kalau secara pajaknya dia kan aset tetap, kalau nggak salah kelompok 2 deh. Nah, iya benar, kelompok 2. Dan disusutkan garis lurus, karena kelompok 2 dibaginya 8, jadi jangan dibagi 4. Oke, ini udah semuanya, dibaginya 8. Nah, tapi ada beberapa hal yang kita harus hati-hati nih. Karena fix aset C itu ternyata dijual di tahun 2015. Dijualnya 1 Juli. Berarti yang C tadi ini nggak jadi dibagi langsung 10. Tapi dikali dulu sama 6/12. Karena kan kita cuma punya dia selama setengah tahun. Yang pajak juga. Nah, dapatlah segini. Secara akuntansi dia ngebebanin 10.000. Secara pajak dia ngebebanin 12.500. Makanya biar jadi 12.500 dikoreksi lagi lah dia negatif 2.500 ya kan biar imbang. Nah, terus nggak nyampe situ aja, buat fix aset C karena ada pengalihan ya, karena ada penjualan, dia itu harus ngitung dari gainnya. Nah, misalnya nih nilai perolehannya 20.000. Em, emang bener 20.000 sih, emang di sini kan 20.000 nih. Secara pajak juga 20.000. Kita tulis dulu aja. Nah, DE per tahunnya kita lihat per tahun di tahun 2014 ya, karena kan dia belinya 2014 nih. Berarti masih full dong di tahun 2014. Di 2014 tinggal 20.000 dibagi 10. Kalau secara pajak 20.000 dibagi 8. Nah, terus ini di tahun 2014. Nah, di tahun 2015 kita cuma punya 6 bulan. Makanya kita ambil dari yang ini, 1.000 sama 1.250. Dapatlah ini nilai buku sebesar segini. Setelah dikurang sama penyusutan-penyusutan ini. Ini yang merah itu kita belum tahu sebenarnya berapa, ya kan? Karena kan itu yang ditanya. Nah, yang kita tahu di sini adalah nilai bukunya 17.000 sama 16.250 secara pajak sama gain-nya atau selisih keuntungan. Nah, ini dia dapat dari soal. Dapat dari sini nih yang gain gain 1.000 ya. Nih, gain on sale of fixed asset. Jadi emang harus jeli ya guys ngeliatnya. Masukinlah ke sini. Nah, kalau misalnya diajak keuntungannya 1.000 dan nilai bukunya 17.000, ya berarti kan bakal dijualnya dengan nilai buku ini ditambah 1.000 kan. Dapatlah nilai jual 18.000. Di sini yang pajak dimasukin juga 18.000. Buat apa? Buat tahu sebenarnya selisih keuntungan antara pajak sama akuntansi itu berapa sih? Kayak gitu. Nah, selisih keuntungannya kalau secara pajak adalah 1.750. Jadi ada selisih 750. Karena secara pajak mengakuinya 1,7, sedangkan secara akuntansi 1.000, maka ada koreksi positif. Itu ya, karena kan menambah keuntungan nih, biar 1.000 jadi 1.750 adalah nambah 750. Gitu. Nah, ini buat yang soal satu. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak ya? Kayaknya belum ada sih, soalnya belum ada yang nanya ya. Jadi aku lanjut dulu ke soal nomor 2. Nah, buat soal... tunggu. Ini masih ada piutang ya. Ini tadi baru pertanyaan nomor 1 bagian yang aset. Sekarang kita ke bagian yang utang piutang ini. Nah, kalau dari piutang, ini gimana sih? Nah, piutang kita tahu dari beginning balance-nya dulu. Ini biar gampang aku geser aja ke sini ya.
Nah, ini beginning balance-nya adalah di tahun di tahun ini ya, tahun berapa tuh? 2014 ya, beginning update-nya kan 40 nih. Nih, saldo allowance for debt, saldo allowance for bad debt-nya 40 di tahun 31 Desember 2014. Jadi beginning-nya 40. Ending-nya ketahuan dari sini. Dari AFDA nih, AFDA-nya adalah 60. Kita taruh di sini. Terus kita ininya tahu dari mana nih yang selama setahun itu terjadi pencadangan berapa gitu kan. Itu kita tahunya adalah dari nilai 65 yang bad debt expense-nya gitu. Nih, tahunya dari sini juga. Dari soal. Ada bad debt expense banyak 65. Makanya kita masukkan ke sini. Kenapa BDE-nya dimasukin? Karena kan kalau misalnya kita mau menambah pencadangan, itu jurnalnya BDE pada AFDA kan. Nah, makanya kalau di sini aja selama 2015 ada BDE 65, ya berarti AFDA-nya akan nambah juga di sisi kredit sebanyak 65. Nah, sekarang kita harus tahu di sini terjadi penghapusan piutang yang benar-benar dihapus tuh berapa sih? Caranya adalah ya udah ini kita udah dapat 65 tambah 40, dia kan 105. 105-nya dikurang sama 60, berarti ada yang benar-benar terhapus itu 45. Yang benar piutang yang benar-benar dihapus, yang diakui secara perpajakan. Nah, di sini yang diakui secara perpajakan itu 45. Tapi ini BDE-nya ya. Tapi kalau di sini di laporan keuangan bad debt expense tuh ada 65. Nah, berarti kan ada koreksi positif nih sebanyak 20. Karena secara akuntansi negatif 65, secara pajaknya negatif 45. Negatif 65 biar jadi negatif 45 gimana? Ditambah 20. Gitu. Ini baru buat pertanyaan pertama. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang kedua, yaitu menyusun rekonsiliasi laba rugi komersial fiskal dengan mengelompokkan biaya tetap dan temporer. Gimana sih caranya? Nah, jadi kalau caranya itu, ini aku geser dulu ya. Ini soal rekon laba ruginya. Kalau aku, jadi dari akun-akun income statement-nya bakal ditulis lagi. Ini kan udah ada. Buat tahu nilai komersialnya, gitu. Jadi dari sales, COGS, dapatlah GP kan dikurang. Dari GP dikurang sama semua beban-beban yang ada. Nih dapatlah segini. Tapi jangan lupa dia ada juga penghasilan-penghasilan lain dan juga ada beban-beban lain. Itu dikalkulasikan juga. Dapatlah nilai komersialnya segini. Sekarang kita harus melakukan mapping satu-satu ke komersial fiskalnya. Gitu ya. Nah, tadi kita kalau ini gampangnya adalah ngelihat dari perketerangan. Kalau yang fixed asset sama saldo allowance tadi kita udah dapat koreksinya nih, kan udah sekalian ya kita ngitung. Sekarang kita lihat keterangan yang ini. Ini aku geser dulu. Sekarang kita lihat keterangan yang investasi dividen. Perlu diingat, ini adalah tahun pajak lama, 2014 sama 2015. Jadi masih pakai aturan yang lama ya. Buat dividennya, dia ada 150 juta nih PTA. Sama ada investasi pada PTB, 18% kepemilikan dividen 60 juta. Nah, sesuai dengan pasal 4 ayat 3, masih berdasarkan UU PPH yang lama ya, yang bukan objek pajak itu adalah dividen yang kepemilikannya di atas 25%. Di sini cuma PTA aja yang kepemilikannya di atas 25%. Makanya dia kena koreksi. Kena koreksi negatif. Kenapa? Karena dia non-objek pajak. Jadi dia nggak akan kita perhitungkan ke perhitungan laba kena pajaknya kita. Jadi akan mengurangi penghasilan kita gitu. Makanya koreksi negatif. Nah, terus setelah kita dapatkan nih si dividennya, masih ada akun lain yang catatan-catatan lain. Prepaid income tax sudah akumulasi dari PPh 25, 22, 23 sebagai kredit pajak. Oke, ini berarti cuma buat FYI doang nih, gitu. Kalau rent expense adalah pembayaran sewa gudang dan sewa kendaraan. Oke, ini juga apa sih kayak FYI gitu ya. Ini rent income adalah penghasilan sewa peralatan. Nah, karena dia adalah sewa peralatan, berarti nggak akan kita koreksi kalau sewa bangunan. Itu baru kita akan koreksi karena dia kan penghasilan negatif, gitu ya.
Aduh. Hmm. Nah, sekarang kita beralih ke ini, ke other expense yang ini emang harus kita lihat satu-satu. Mana aja sih yang bakal kita koreksi atau enggak. Nah, ini juga contoh akun-akun yang suka keluar ya di soal-soal apa. Contohnya nih kayak zakat melalui Basnas. Dia kan zakat itu ya sumbangan resmi ya dan melewati lembaga yang resmi. Basnas kan lembaga yang resmi. Makanya dia nggak dikoreksi. Boleh kita bebankan. Nah, yang B, kwitansi pembayaran rekreasi perjalanan. Kan nggak berkaitan sama kegiatan usaha. Pasti kena koreksi. Koreksinya apa? Koreksi positif, ya kan? Nah, karena kan nggak boleh dibebankan. Pembayaran listrik rumah direktur, kena koreksi positif juga. Tiga. Kalau masih bingung ya, kayak kenapa ini positif, kenapa ini negatif, bisa di breakdown. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya nih, kayak yang beban direktur tadi kan komersialnya 5 gitu ya. Kok direktur perjalanan komersial 5. Nah, secara pajak kan nggak boleh nih dia ngebebanin, ya kan? Orang nggak berkaitan. Nah, biar negatif 5 jadi 0 gimana? Ditambah plus 5. Cuma kan kalau pas UAS mungkin takutnya lama ya. Jadi kalau misalnya udah paham konsepnya bisa kayak, oh iya, ini berarti koreksinya langsung nih plus 5 gitu. Ini buat contoh breakdown-nya aja ya, siapa tahu masih ada yang bingung. Oke, kita balik lagi ke yang D, pembayaran listrik perusahaan. Yang nggak dikoreksi, yang kaitan sama perusahaan. Ini entertainment dengan daftar nominatif. Nggak dikoreksi juga, boleh dibebankan. Nah, ini yang F nih, entertainment tanpa daftar nominatif. Kena lah dia koreksi positif, sebanyak 14. Nah, yang G, penurunan harga dari nilai persediaan. Ini kena koreksi positif juga, karena kan penurunan harga ya dari nilai persediaan. Jadi belum ada tuh transaksi jual beli. Makanya dia kena koreksi positif juga 10 gitu. Nah, setelah ini breakdownnya semua udah, sekarang saatnya kita masukkan dia ke kalkulasi ini dari nilai komersial. Ntar ya, ini aku geser dulu. Nah, ini kan nilai komersial tadi udah dapet ya 14.125. Sekarang kita lihat di sini mana sih yang koreksi permanen, mana yang koreksi temporer. Nah, ini kenapa dipisahkan? Karena disuruh soalnya mengelompokkan beda tetap dan temporer. Sebenarnya nggak ada nggak ada apa sih nggak ada aturannya juga gitu loh. Cuma dengan mengelompokkan permanen dan temporer bakal lebih mempermudah kita waktu mau ngitung jurnal mana buat DTE sama DTL gitu. Sama buat ya itu nanti uang jurnal deferred tax-nya jadi lebih mudah. Nah, kalau koreksi permanennya eh, seperti yang kita lihat ya di sini ada dividen income karena Bayrul nggak boleh. Ya udah kita masukkan ke sini. Rekreasi perjalanan, listrik, sama entertainment itu kan Bayrul juga ya udah nggak boleh mau sampai kapanpun aturannya ya udah kayak gitu gitu. Makanya tetap kita masukkan ke koreksi permanen, dapatlah segini. Terus ini koreksi temporer. Koreksi temporer kita dapat dari yang DE tadi kan. Oh, ada yang nanya tadi. Kayak kakak gini aja nggak apa-apa kan nanti di ujian. Oh, maksudnya dipisah gini ya, permanen sama temporer. Sebenarnya nggak ada aturannya. Cuma menurut aku jadinya lebih mempermudah waktu kita mau ngitung DTE sama DTL atau DTA, DTI. Karena udah terpisah kan, mana yang permanen, mana yang temporer. Jadi kayak kita nggak usah kayak nanda-nandain lagi gitu loh. Tinggal udah ditambahkan, tinggal dikali deh. Ya kan? Jadinya lebih mudah. Sebenarnya nggak apa-apa kok. Aku pas UAS sih dulu kayak gitu ya nulisnya. Terus ya alhamdulillah bagus kok hasilnya. Oke lah. Jadi kayak harusnya nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau nanti di soalnya udah disuruh memisahkan ya temporer sama permanen, ya gas-gas aja gitu nggak apa-apa. Ini aja biar lebih mempermudah kita juga kan. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Tadi yang buat yang temporer, berarti sisa-sisanya nih ada BDE, ada DE, decline value tadi kan yang inventory itu penurunan nilai, gain of PPE. Nah, ini kan tadi juga udah dapet ini. Terus taxable income. Nah, kalau taxable income ini udah beda lagi ya. Ini dia udah perhitungan. Jadi koreksi temporernya nyampe sini aja gitu. Nah, kalau di sini taxable income-nya tinggal tarif pajaknya
Apa tarif pajak sih, taxable income kan penghasilan kena pajak. Nah, itu tinggal nilai komersial digabung nih sama pengkoreksian-koreksian ini. Kebetulan karena koreksinya negatif semua, ya pasti akan lebih kecil taxable income-nya gitu. Buat PPh badannya, ini dikali 25% karena soalnya soal tahun lama ya. Jadi mesti tarif 25%. Tinggal dikali aja taxable income-nya. Nah, prepaid tax-nya jangan lupa dimasukin juga. Karena kan itu kredit pajak yang udah kita bayarkan ya selama sepanjang tahun. Iya kan nanti kita bakal double dong bayar pajaknya kalau ini nggak dimasukkan. Nah, ini dimasukkan, habis itu dia dikurang. Jadi tinggal sisa segini current tax liabilities-nya. Dapat dari mana prepaid tax-nya? Cari di sini, di laporan keuangan ini ya. Ada kok prepaid tax. Berapa nilainya dia? 2000. Nih, prepaid income tax. Jadi emang harus jeli ya nanti ngelihatnya gitu. Nah, ini jurnal. Sekarang jurnalnya, kalau aku sih lebih suka bikin yang current dulu ya, tapi nggak ada aturannya bebas kok. Nah, buat yang current, tinggal masukkan aja. Ini apa PPh badannya berapa? Dapat kan? Udah dapat dari yang tadi kita hitung. Prepaidnya. Sama tinggal sisa CTL-nya segini 1069. Nah, aduh. Nah, terus ini juga kita cari jurnal defertnya. Kalau defertnya, dia ini dapat dari DTE kan, koreksi temporer. Nah, koreksi temporernya kan ini nih totalnya. Kita lihat, oh negatif nih. Karena negatif, makanya pakainya DTE sama DTL, bukan DTA sama DTI ya. Nah, ini tinggal dikali juga. Dapatlah segini, DTE sama DTL. Nah, terus kalau udah dapat semuanya, kita masukkan dia ke income statement sama ke BS atau ke balance sheet. Income statement-nya ambil dari nilai komersial dulu. Kita scroll, oh dapatlah segini 14.125 ya, nilai komersial yang awal banget. Nah, terus kita kurangkan sama beban-beban pajak. Ada yang current sama yang deferred. Dapatlah segini, net income after tax-nya. Nah, udah dapet, baru kita masukkan ke BS. Jadi ini berguna ya buat nambahin di retain earning. Nah, ini retain earning-nya kita masukkan di bagian liabilities. Ke bagian liabilities, bagian equity di sebelah kanan ya. Ini common stock dapetnya dari mana? Dapetnya dari sini ya guys, dari laporan keuangannya nih 60.000 Jadi kayak disalin lagi nih akun-akun yang di sini gitu. Nah, yang liabilities-nya juga nih dapat DTL dapat dari mana? Kita lihat di sini ada nggak jumlah yang sebelumnya gitu ya, akun sebelumnya. Oh, ternyata ada nih. Nih, dapat dari sini ya yang udah aku salin. Nih, ini kan di apa namanya saldo deferred tax di soal bawaan sama deferred tax yang udah kita hitung gitu. Nah, jadi ditambah akun payable udah dapat nih dari sini ya sebanyak 2.300. Akun payable mana nih ya? Ya di sini deh akun payable-nya. Nah, iya ini bisa scroll ke atas ya ke I11. Nah, current tax liabilities ini dapat dari ini CTL dari jurnal kita yang udah kita buat. Nah, ini ditambah semua dapatlah 94615. Yang cash ini kita dapat dari sini ya, 2675 yang masuk aset AR 2000. Dan perlu dicatat juga karena dia ada AFDA atau penyisihan, ini jadi pengurang ya. Dimasukinnya negatif 60. Inventory nih, inventory ada 20.000. Nah, fix aset kita masukin 90.000. Tapi perlu diperhatikan, dia kan ada AD. Ya udah dimasukin ini sebanyak min 30.000. Sama ini investment on stock ada 10.000, masukin juga. Dapatlah dia 94.615. Jadi udah balance. Akhirnya seperti itu ya guys. Jadi ya seperti itu sih buat soal apa kurang lebih bakal mirip-mirip kayak gini. Karena dari soal yang tahun 2020 sebelum tahun aku mirip kayak gini juga soalnya. Nah, kalau yang buat yang tahun 2022 aku nggak tahu ya karena kan nggak ngerti juga deh ujiannya offline atau online, entah dapet soalnya atau enggak. Tapi ya kurang lebih sih harusnya seperti ini soalnya gitu. Kak ini soal ujian kakak dulu. Enggak sih, aku kan ujiannya tuh udah offline ya. Oh berarti 2022 offline juga.
offline nih, jadi nggak bisa bawa pulang soalnya juga kan. Nah ini tuh soal latihan yang kayak di pertemuan terakhir banget yang bareng sama Pak Adang gitu ngebahas ini. Tapi mirip banget nggak Kak? Mirip banget sih kalau pengalaman aku ya itu kayak bener-bener mirip gitu orang orang kayak ya udah aku latihannya belajarnya cuma ngerjain soal-soal yang mirip kayak gini yang kayak di soalnya ada laporan keuangan terus nanti aku buat DTE DTL-nya nanti buat sampai jadi income statement sama balance sheet mirip banget kok kayak gitu sih kalau kemarin aku juga dikasih tahu kalau di angkatan kalian katanya nggak bakal beda jauh dari yang di pertemuan terakhir sama yang di modul kan nah kan aku udah lihat juga mirip-mirip kok sama kayak gini juga bentuknya harusnya perbanyak latihan di yang bentuk model-model soal gini aja ya. Itu kan di modul juga banyak tuh. Gitu sih. Sama mungkin bisa juga ngakses yang soal-soal yang angkatan 2020 tuh kayaknya di Knowledgeful tuh harusnya ada sih. Ingatku ya. Kan nanti boleh bagi extra update. Nggak boleh, nanti aku kirim ke Nabil kali ya. Sama biar aku sekalian rapiin juga. Nanti biar di-share. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak ya? Karena ini kita sudah selesai materinya. Oh, kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya juga, boleh juga kalau mau PC-PC nanya ke aku ya. Lewat line gitu boleh, boleh juga. Kan makasih banyak, aku mau PC, boleh kamu nanya? Iya, boleh. Mungkin kontaknya nanti bisa minta ke TC kali ya, kalau nggak punya kontaknya. Boleh, boleh. Nanti aku jawab ya. Tapi mohon maaf ya kalau misalnya weekdays mungkin agak sores, tapi insya Allah bakal aku usahakan untuk menjawab. Oke, karena sepertinya sudah nggak ada yang bertanya ya. Mungkin aku cukupkan dulu sampai sini karena udah hampir 2 jam juga biar nggak mengganggu waktu istirahat dan makan siang kalian. Siapa tahu ada yang mau belajar yang lain juga kan. Mungkin demikian yang bisa aku sampaikan di sesi lutor kali ini. Makasih banyak buat teman-teman. Oh, oh ada yang nanya lagi kamu. Kakak soalnya ada berapa soal? Seingat aku kalau nggak salah tuh satu sih segi ini doang. Modelnya tuh kayak gini aja. Tapi ya, ya soalnya beranak kayak gini. Gitu ya, seingat aku. Gitu. Oke, sip-sip. Nah, mungkin sekian ya yang bisa aku sampaikan di hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir dari sesi awal sampai sesi akhir. Makasih banyak juga buat perhatiannya. Semoga sukses dan lancar buat ujiannya di APA. Pesan dari aku, jangan lupa buat memperbanyak latihan soal biar nanti nggak shock, nggak kaget, nggak ngeblank pas ngelihat soalnya. Karena kan nggak mungkin ya soalnya akan sama persis gitu angkanya. Cuman kalau misalnya kita udah terbiasa dan paham secara konsepnya harusnya nggak akan kaget lagi gitu. Dan jangan lupa bawa kalkulator juga ya nanti waktu ujian. Paling itu sih ya pesan-pesan dari aku. Terima kasih banyak. Mungkin aku kembalikan lagi ke TC ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak karena karena udah bersedia untuk jadi tutor di teks tutor apa di pagi hari ini. Terima kasih juga ke teman-teman semua karena sudah bersedia untuk join teks tutor sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan ujian teman-teman bisa lancar besok. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di teks tutor selanjutnya. Thank you, Kak. Ya, makasih semuanya. Aku izin live ya.